Oke, baik, selamat pagi, selamat siang untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama kita di sini, bersama BG Pales TV ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah selalu hadir untuk mengikuti konten-konten yang kita sajikan di BG Pales TV ini. Ya baik, pada hari ini kita akan menghadirkan sosok seorang pemuda yang ada di Kabupaten Sekadau. Beliau ini ya dulunya pernah merantau ya, sekilas kita mendengar informasi beliau dulu pernah merantau ke ibu kota Jakarta ya. Cukup lama beliau berada di sana, namun entah karena kenapa ya, karena mungkin beliau cinta, beliau ini sayang ya dengan Kabupaten Sekadau ini, Bumi Langkuari yang kita cintai ini. Mungkin dengan maksud apa beliau sudah enak di sana ya di ibu kota, sehingga beliau berkeinginan untuk kembali lagi di Kabupaten Sekadau ini. Oke, baik, kita hadirkan yaitu Bang Os Parinusa ya. Selamat siang Bang Os. Selamat siang. Terima kasih Bang Os sudah hadir untuk di podcast kita, yaitu di konten kita BG Pales TV ya. Terima kasih untuk kesediaannya telah kita hadirkan untuk berbincang-bincang di BG Pales TV. Ini Bang Os, kita dengan informasi Bang Os dulunya kan pernah merantau di ibu kota kan? Ya. Jadi kan sudah lama di sana. Atas dasar apa Bang Os itu berkeinginan kembali pula di Sekadau ini, Bang Os? Baik, terima kasih. Saya langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh saudara Bagong saja lah ya. Cukup lama saya merantau di ibu kota Jakarta ya. Terhitung hampir 14 tahun saya 14 tahun ya berada di Jakarta. Sampai saya berkeluarga dan mempunyai 3 orang putra, itu semuanya saya habiskan waktu di tanah perantauan. Nah, kurang lebih di tahun 2005, kurang lebih pertengahan tahun 2005 itu saya kembali ke Sekadau. Walaupun pada waktu itu dalam 1 tahun itu kurang lebih 2005-2006 itu saya belum sepenuhnya full saya pulang ke Sekadau ini. Masih bolak-balik ke Jakarta. Masih bolak-balik ke Jakarta. Nah, alasan utama saya pada waktu itu, saya melihat bahwa Sekadau sudah menjelma menjadi sebuah kabupaten yang baru. Kita tahu melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 itu Sekadau disahkan menjadi kabupaten, ya, memisahkan diri dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Sanggau, mekar bersama-sama dengan Kabupaten Melawi. Ya. Nah, saya melihat bahwa dengan dimekarkannya Kabupaten Sekadau itu menjadi sebuah, dari kecamatan menjadi kabupaten, maka itu akan membuka luas akses pembangunan. Nah, kalau dulunya pembangunan itu harus dibagi dulu oleh Kabupaten Induk, Sanggau. Sanggau. Nah, sehingga ke Sekadau ini sebagai kecamatan tadi ya akan berbagi dengan, kalau tidak salah itu 28 kecamatan atau berapa, 20 lebih kecamatan yang ada kita di Kabupaten. masih bersama dengan Sanggau dan Sanggau. 28 kecamatan ya. Kurang lebih 28 kecamatan. Nah, dengan Sekadau itu menjadi kabupaten tersendiri dengan kurang lebih 7 kecamatan yang ada, maka porsi pembangunan pun akan lebih besar. Dan kita bisa lihat kurang lebih berjalan hampir 16-17 tahun ini, atau dari 2003 sampai ke 2021 ini, berarti kurang lebih 18 tahun. Kita melihat betapa Sekadau ini sudah menjelma menjadi sebuah kota yang mandiri, yang cukup maju ya. Terbukti saat ini kalau kita lihat secara sekilas, Sekadau sudah memiliki supermarket yang cukup megah ya, di kawasan timur
Kalbar ini, terutama kalau kita lihat dari Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu, Sintang. Nah, Skadau ini memiliki sebuah supermarket yang paling megah. Itu yang kita lihat dulu, yang apa namanya, efek daripada dimekarkannya Skadau menjadi kabupaten ini, maka otomatis pembangunan akan semakin meningkat. Nah, dengan pembangunan semakin meningkat, kebutuhan masyarakat semakin tinggi dan segala macam, sehingga pihak-pihak swasta pun mempunyai gairah ataupun mempunyai semangat untuk mereka itu untuk berinvestasi ya? Berinvestasi. Apa itu tadinya yang menjadi suatu dorongan dari Bang Uus tadinya kan, yang sudah enak-enakan, asik di ibu kota kan? Nah, itu apa itu yang menjadi suatu dorongan Bang Uus sehingga pengen kembali ke Skadau ini, Bang Uus? Begini, kalau kita mau berbicara tentang pembangunan dan segala macam, maka sesukses-suksesnya, sehebat-hebatnya kita, apabila kita itu berada di negeri orang ya, di tempat orang itu, maka apapun kontribusi kita itu kita berikan untuk kemajuan, untuk nama, untuk apa, untuk orang lain atau daerah lain. Nah, sementara itu akan bertolak belakang ketika kita sukses di negeri orang, tapi di tanah kelahiran kita sendiri sangat minim dan segala macam. Jadinya sangat malah tidak ada kemajuan. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, saya berpikir bahwa merantau itu adalah ajang untuk kita itu mencari ilmu. Dari ilmu. 13 tahun tadi ya Bang Uus ya, Jakarta ya, 13 tahun. Nah, kita di Jakarta itu kita mengenal seluruh lapisan masyarakat, seluruh unsur masyarakat se-Indonesia ini ada di Jakarta, pusat di sana. Jadi kita bisa melihat bahwa oh ini loh karakternya orang dari wilayah Sumatera, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh ini loh yang orang-orang Jawa, ini loh yang orang dari Sulawesi dan segala macam. Sehingga kita bisa mengambil manfaat dari apa namanya ya, dari sikap hidup masyarakat yang ada di Nusantara ini, yang secara positifnya, nah itu bisa kita, niat saya itu bisa kita bawa untuk kita kembangkan di Skadau ini. Jadi Bang Uus, kalau kita bisa gali sedikit, Bang Uus selama 13 tahun merantau di ibu kota sana, Bang Uus menggeluti pekerjaan apa sana Bang Uus? Suatu Bang Uus di ibu kota. Ilmu-ilmu apa yang ada Bang Uus bawakan di tempat kita ini Skadau ini? Pengalaman Bang Uus selama di sana. Pertama, niat merantau itu memang seperti saya sampaikan tadi, bahwa niat merantau itu pertama untuk menggali ilmu, menambah wawasan, memperbanyak pergaulan dengan berbagai pihak seluruh lapisan. Nah, apa yang saya dapatkan ataupun apa yang saya lakukan atau saya kerjakan selama di perantauan itu, yang paling utama memang saya bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar, perusahaan multinasional, kurang lebih perusahaan induk kami itu namanya Alatif Corporation, itu membawahi 42 anak perusahaan. 42 anak perusahaan itu ada beberapa yang paling menonjol. Pertama itu swalayan ataupun mall itu ada namanya, kalau yang biasa ke Jakarta itu cukup mengenal, ada namanya itu Pasaraya Blok M dan Pasaraya Manggarai. Kemudian biasa kalau orang-orang kita di sini menyebutnya yang kenal itu Sarina ya. Nah itu. Nah kemudian hal lain, perusahaan kami juga bergerak di bidang tekstil, kemudian garment, bukan tekstil tapi garment, kemudian perhotelan, kemudian infrastruktur berupa dermaga dan rumah sakit. Nah yang terakhir itu dulu ada namanya itu stasiun televisi swasta nasional, itu namanya
Kalau nggak itu salah sudah itu Pak Latif ya. ya betul. Haji Usman Jafar Ya, yang gubernur kita betul, itu. betul. Menjadi Nah, pemilik wilayah. ya. Abang Os kemarin terlibat juga di itu proyek itu. Kalau untuk di TV-nya saya sudah tidak terlibat, tapi untuk beberapa kegiatan lain seperti misalnya pembangunan Mall Senyum namanya sampai sekarang itu cuma sudah berubah namanya saat ini, itu saya cukup terlibat langsung. Kemudian pembangunan Hotel Embara namanya itu juga saya terlibat langsung. Nah, ya jadi Bang Os ya setelah beberapa lama tadinya merantau di ibu kota, sekarang sudah kembali ke Kabupaten Sekadau ya. Jadi kita lihat, kita selaku masyarakatnya melihat Abang ini selaku sosok pemuda, ya, merupakan tokoh juga tokoh masyarakat juga ya. Kemarin-kemarin Abang kan merantau di sana kan mencari ilmu dan segala macam, cari pengalaman ya kan di Jakarta sana. Tapi saya lihat dulunya Abang ini malah terjun ke ranah politik ini Bang. Nah ini bagaimana ini? Dulunya saya kalau tidak salah Abang ini pernah mencalonkan diri menjadi kepala desa ya. Bahkan Abang juga sampai menjadi sosok seorang kader partai ya, kita sebut saja Partai Amanat Nasional. Nah, sampai saat ini Abang sudah menjadi kader Partai Nasdem kalau tidak salah. Nah, tolong Abang jelaskan pada para netizen, mungkin para pemirsa juga pengen tahu pengalaman hidup dari Bang Os, karir berpolitiknya dan sebagainya, tolong disampaikan kepada para rekan kita bisa mengambil sisi positif dari sosok Bang Os. Jadi awal mulanya itu bahwa saya terjun ke dunia politik itu suatu hal yang tidak disengaja. Artinya begini, saya datang pulang ke Sekadau ini, saya bekerja atau berkarir itu di sebuah perusahaan perkebunan sawit. Itu awal mulanya. Sewaktu Abang ya. Balik kampung lah ya, balik Ya, ke Jakarta betul, Sekadau, ya. Abang ini langsung dikerjanya di perusahaan perkebunan sawit. Sebenarnya itu alasan pertama saya pulang ke Sekadau ini karena saya waktu itu diikat kontrak bekerja di perkebunan sawit. Tidak ada etikat niat untuk lari ke politik itu. Tidak ada sama sekali itu. Jadi bagaimana cerita nih Bang? Kita boleh kita gali-gali sedikit. Kok Abang sampai ada terpikir niat maju untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala desa dulu? Kalau salah itu tahun berapa itu Bang? Awal mula masuk ya? Awal mula ada 2 kali saya menjalankan kepala desa, itu tahun 2007 dan 2013. Ya, dan dua-duanya kalah. Jadi kita cari pengalaman, ambil sisi positifnya. Ya, terus Bang? Nah kemudian begini, karena perusahaan itu awal mulanya itu dibangun dengan konsep yang mungkin belum begitu matang, sehingga umur perusahaan itu pun kurang lebih 1 tahun saja. 1 tahun kemudian itu tepatnya di tahun 2007 ya, itu perusahaan kami diambil alih atau di take over ada perusahaan lain. Ini sampai pada hari ini perusahaan itu masih berdiri kan? Sampai sekarang masih berdiri, tapi masih bawah bendera perusahaan induk yang membelinya. Ada ya. Nah di awal mulanya memang saya juga diminta untuk aktif di perusahaan itu. Ya, kan? Tapi waktu itu saya melihat bahwa saya merantau cukup lama, saya bekerja di perusahaan, maaf kata makan gaji cukup lama. Ya. Sehingga saya merasa sudah cukuplah saya itu memberikan kontribusi saya itu, kemampuan saya kepada perusahaan. Saya ingin bahwa apa yang saya miliki saat ini bagaimana bisa saya kontribusikan untuk diri saya sendiri ataupun untuk masyarakat Sekadau pada umumnya. Sehingga itulah yang mendasari saya ketika di tahun 2007 itu pun atas dorongan
beberapa warga masyarakat kita yang ada di Desa Munggu Ya. itu untuk meminta saya untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Nah memang saya akui bahwa di awalnya saya mencalonkan diri itu memang penuh dengan keterbatasan sehingga belum membuahkan hasil yang cukup baik. Setelah itu Bang Uus langsung itu ikut di partai itu, Partai PAN kalau nggak salah, Partai PAN kan. Jadi setelah di Partai PAN sekarang saya melihat Bang Uus larinya di Partai Nasdem, selaku kader Partai Nasdem ya. Nah, itu dari Partai PAN dulu apa Bang Uus pernah juga apa mencalonkan diri sebagai legislatif? Ya, jadi saya mulai masuk secara aktif di Partai PAN itu di tahun 2006-2007 kan. Itu sudah mulai aktif saya itu berada di Partai PAN. Partai PAN semasa itu masih dipimpin Pak Saparudin. Bukan, masih dipimpin oleh Bapak Abdul Awal. Bapak Abdul Awal. Ya. Nah, jadi karena saya sekarang terjun di dunia politik, sebenarnya keinginan saya terjun di dunia politik itu bukan untuk menjadi politisi, Ya. bukan untuk menjadi politikus, tapi saya ingin bahwa pengalaman saya sebelumnya itu mengajari saya atau memberi saya ilmu itu tentang ilmu administrasi. Ya, itu yang paling pokok. Karena bagaimanapun apapun yang kita lakukan itu tetap kaitannya dengan administrasi. Apabila administrasinya baik, maka politiknya baik. Apabila administrasinya baik, maka ekonominya baik. Nah, kira-kira seperti itu konsep yang awal mulanya saya bergabung bersama partai politik, kemudian di Partai PAN. Kemudian dalam perjalanannya yang namanya kita itu sudah bergelut di bidang politik tadi, maka ketika di PAN saya memang sempat menduduki jabatan orang nomor 2 di kabupaten ini, sekretaris. Nah itu baru di masanya Pak Saparudin. Di masanya Pak Saparudin. Ya, Bang Uus ini Pak Saparudin kedua, posisinya sebagai sekretaris. saya sebagai sekretaris. Itu sampai kurang lebih tahun 2015. Sampai 2015. Nah di 2000 sebelumnya saya memang pernah menjadi caleg di tahun 2009 dari Partai PAN. Nah kemudian saya di tahun 2015 saya istirahat dulu. Nah kemudian di 2017 awal 2017 itu saya kembali masuk ke dunia politik dan bergabung di Partai Nasdem. Berarti ada 2 tahun ya jedanya ya. Jedanya berpikir mungkin Bang Uus ini apakah lanjut ke politik atau fokus ke kerja ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi Bang Uus sekarang kan kita dapat informasi sudah masuk ke Partai Nasdem. Artinya atas dasar apa tadinya Bang Uus itu kok pindah ke Partai Nasdem? Apa tidak ada kecocokan atau bagaimana? Ya tolong Bang Uus sampaikan. Atas dasar apa? Mungkin Bang Uus kan selaku politisi punya pemikiran sendiri, punya pandangan sendiri kan. Tolong Bang Uus sampaikan. Yang namanya kalau kita itu politisi, tokoh politik itu kalau ngomong itu selalu bersayap nih. Selalu bersayap ya. Dia tidak akan pernah jujur ngomong itu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi pada intinya seperti ini, bahwa di satu sisi bergelut di dunia politik itu sesuatu yang mengasihkan. Mengasihkan ya. Itu mengasihkan. Ya. Apabila kita tidak menitik beratkan orientasi kita itu untuk meraih suatu jabatan dan segala macam. Ya. Nah itu saya pribadi melihat bahwa politik itu merangkum ilmu ekonomi ada di situ, Ada. ilmu administrasi paling utama, Ya. dan ilmu politiknya sendiri. Nah itu yang ada di dalam partai politik ataupun di dunia perpolitikan. Ya. Nah karena apa?
Karena politik itu tidak terlepas daripada sistem administrasi dan finansial dan ekonomi. Itu sudah hal yang sudah tidak bisa sudah lumrah dan tidak bisa kita lepaskan lagi. Nah, kembali berbicara bahwa kenapa saya sekarang itu berada di Partai Nasdem. Saya melihat begini, saya mungkin jadi gini Bang Uus, sebelum Bang Uus jawab kenapa Bang Uus sekarang posisinya berada di Partai Nasdem, direkrut oleh Partai Nasdem. Nah sekarang saya juga mau tanya sama Bang Uus, mungkin para netizen juga pengen tahu posisi Bang Uus di Partai Nasdem, jabatannya ini sekarang sebagai apa? Apakah masih sama kayak bidangnya Bang Uus seperti di Partai PAN, mengurus mengenai administrasi? Begitu, coba Bang Uus sampaikan. Iya. Memang awal mulanya saya masuk ke Nasdem juga saya berada di posisi wakil sekretaris. Pada waktu itu wakil sekretaris, tepatnya di bawah di masa kepemimpinan almarhum Bapak Teguh Adianto, beliau ketua. Nah kemudian sekretarisnya itu adalah Pak Subandrio SHMH yang sekarang ini jadi wakil bupati kita. Ya. Kadang, nah saya berposisi sebagai wakil sekretaris. Nah, otomatis saya memang lebih banyak menggeluti administrasi di dalam internal partai. Nah, ketika terjadi perombakan kepengurusan saat ini, kami sudah melakukan pembenahan dan ada perubahan-perubahan di struktur organisasi. Posisi saya saat ini sebagai wakil ketua 1 ataupun wakil ketua bidang Bapilu atau Badan Pemenangan Pemilu. Jadi memang suatu beban yang cukup berat bagi saya. Apa tadi Bang Uus? Bapilu. Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Nah, menang atau tidak menangnya Partai Nasdem ini Bang Uus nantinya di 2024 nantinya. Itu yang menjadi beban posisi strategis ya, menjadi beban bagi saya pribadi bahwa posisi yang diberikan atau dipercayakan oleh partai ini juga cukup luar biasa. Itu posisi itu diberikan oleh partai. Sekarang yang menjadi ketua partai, apakah sudah ada pemilihan setelah pergantian dari setelah meninggalnya almarhum? Sudah. Pak Teguh itu sudah. Partai Nasdem sekarang. Jadi karena Partai Nasdem itu mungkin tidak seperti beberapa partai yang lain, artinya melalui pemilihan secara voting dan pemilihan pencalonan ketua dan segala macam. Kalau di Nasdem itu lebih kepada langsung diseleksi oleh DPW dari provinsi ya, untuk diseleksi. Jadi siapa nih Bang Uus? Ketua partai. Untuk saat ini ketua Partai Nasdem Bapak Subandrio. Pak wakil bupati kita ya. Jadi Pak Subandrio tadinya memberikan suatu tugas yang berat nih kepada Bang Uus Parinusa nih. Sebagai tadi apa sih? Ketua Bapilu, ya. Badan Pemenangan Pemilu. Ya 2024 nanti di tangan Bang Uus ini para pemirsa untuk Partai Nasdem. Ya mudah-mudahan Bang Uus bisa mengupayakan hasilnya maksimal untuk Partai Nasdem. Jadi kita baru dengar ini Bang Uus, mungkin jika Bang Uus belum kami undang di podcast kita ini BG Pales TV ini, mungkin masyarakat banyak juga yang belum tahu apakah udah ditentukan atau belum siapa sih ketua Partai Nasdem di Kabupaten Sekadau. Mungkin secara internal mungkin sudah tahu kan, tapi masyarakat mungkin banyak yang belum tahu. Kapan itu pemilihan itu DPW menunjuk Pak Subandrio menjadi ketua partai? Begini. Jadi di dalam struktur Nasdem itu maka SK kepengurusan setingkat provinsi, setingkat kabupaten itu, maka itu langsung dikeluarkan oleh DPP, Dewan Pimpinan Pusat, dan ditandatangani oleh Bapak Surya Paloh dan sekjennya Bapak Joni G. Plate, ya Menteri Menkominfo. Itu memang diusulkan oleh DPP berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup panjang, berdasarkan penelusuran track record dan segala macam. Kemudian yang paling utama itu adalah faktor keberhasilan pengurus-pengurus partai. Kita tahu
sosok Pak Subandrio itu kita tahu dari beliau belum bergabung di Nasdem dulu, beliau itu 2 periode menjabat sebagai ketua KPU Kabupaten ada 2 periode kan. Nah kemudian begitu beliau itu mencalonkan diri menjadi anggota DPRD di pemilu legislatif tahun 2014 ya beliau dari Dapil Sekadar 3 atau Dapil Blitar ya. Beliau itu memperoleh suara tertinggi dari 30 caleg yang ada. 30 kursi diperebutkan itu. 30 kursi yang diperebutkan. Beliau mendapatkan suara tertinggi pribadi. Ya, kurang lebih 3.000 lebih sekian. Dan pada periode kedua, pemilu tahun 2019 yang lalu, beliau lagi-lagi kembali memperoleh suara tertinggi terbanyak juga. Itu yang membuat secara prestasi tadi plus ditambah waktu pilkada ini juga. Nah beliau pun akhirnya berhasil menjadi bersama dengan Bapak Aron itu berhasil menduduki jabatan wakil bupati. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan DPW maupun DPP ya. Betul. Untuk mengambil sikap mungkin selayaknya DPD Nasdem itu dipimpin oleh sosok Pak Subandrio. Itu pertimbangannya. Betul. Ya jadi Bang Oos tadi kan sudah diberikan suatu amanah kepercayaan oleh Pak Subandrio yang mungkin selaku ketua DPD untuk menjadi Bapilu tadinya Badan Pemenang Pemilu untuk Partai Nasdem khususnya. Jadi Bang Oos nih nanti masih ada niat lagi untuk terjun lagi di 2024 nanti ikut ambil bagian di kontestasi 2024 Begini, yang namanya orang bergelut di partai politik, maka orientasi mereka itu harus ke arah seperti itu. Nah, kalau ditanya secara pribadi, saya akan mencalonkan diri di tahun 2024. Ya, pemirsa, Bang Oos Parinusa akan tampil ya 2024 nanti, insya Allah beliau belum. Saya belum jawab tuntas. Kita dengar statementnya dulu. Saya belum jawab tuntas. Ya. Jadi begini, sebenarnya semua seperti saya sampaikan tadi bahwa semua orang yang terlibat secara aktif di dalam kepengurusan partai politik itu mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi calon legislatif, terutama itu. Nah, hanya saja di dalam setiap internal partai politik itu kan pasti ada proses seleksi. Nah, seleksinya itu banyak indikatornya, ya salah satu faktor senioritas, faktor kedudukan pejabatan di dalam organisasi, kemudian kemampuan finansial, kemudian elektabilitas figurnya kan. Nah, seperti pernah saya singgung di media sosial itu, apabila kita ingin suatu jabatan itu maka kita harus mengukur baju kita kan seperti itu. Nah, baju dalam arti kata itu sejauh mana kita punya kemampuan, sejauh mana kita mempunyai bekal wawasan, ilmu dan segala macam. Nah, yang paling penting itu adalah kekuatan finansial. Nah, itu politik itu tidak jauh dari finansial ya. Betul. Politik itu tidak bisa kita lepaskan dari finansial. Terus gimana? Saya sambung yang tadi. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim tahun 2024, tapi mohon maaf nih pemirsa saya bukan diwawancara oleh beliau ini lalu promosi, tapi mudah-mudahan juga bisa promosi bisa untuk promosi di tahun 2000. Channel kita bagi Paris TV ini netral, siapapun yang ingin hadir nantinya silakan kita akan undang di 2024 nanti saya bukan mencoba lagi, tapi memang bismillah saya mencalonkan diri untuk tingkat provinsi. Amin. Kami aminkan. Amin. Provinsi ya. Dengan dapil Sanggau Sekadau. Nah, kenapa saya memilih provinsi? Itu. Kenapa memilih provinsi? Itu kan satu hal yang sebenarnya ada juga strategi politik di situ. Tapi saya memilih sesuatu yang realistis. Artinya begini, saya cukup banyak. Kalau sebelumnya ini saya menjadi tim nih, menjadi tim sukses kawan-kawan. Rata-rata sukses semua itu yang diurusin. Amin. Ya. Nah,
Nah ketika sekarang ini mereka yang sudah kita bantu, mohon maaf teman-teman yang di waktu masih di PAN dulu kita juga bantu, alhamdulillah mereka berhasil dan sampai sekarang masih duduk menjadi anggota DPRD. Kemudian di Nasdem juga kita bantu, alhamdulillah juga duduk menjadi anggota DPRD. Nah rasanya secara etika politik itu tidak mungkin ketika di 2024 nanti saya menjadi lawan politik mereka. Iya, ya. Maksudnya tidak mungkin Bang Uus maju di dapil 1. Maju, ya dapil 1 ataupun dapil yang lain juga tidak mungkin. Ada etika politik yang saya kedepankan. Ya, ya. Nah, justru saya berpikir Tidak mungkin bahwa Bang Uus ditampilkan ego. ya, justru saya berpikir bahwa ini saya sudah dorong teman nih. Ya. Nah, bagaimana ketika di 2024 kami bisa bekerja sama? Kalau dulu kita itu mendorongnya satu saja, nah bagaimana kalau ini kita sama-sama maju? Nah seperti itu. Saya dorong teman yang di kabupaten, teman-teman juga bisa mendorong saya di provinsi. Perwakilan dari dapil 2 Sanggau Sekadau ini untuk Partai Nasdem untuk duduk di parlemen provinsi, apa udah ada nggak Bang Uus dari wakil dari Sekadau maksud saya? Kalau dari Sekadaunya tidak ada. Tidak ada ya. Artinya begini. Di pemilu 2014 yang lalu Nasdem memang mendapat kursi di parlemen di DPRD provinsi. Itu memang beliau itu namanya Bapak Suwondo. Nah, Pak Suwondo itu memang beliau itu berkiprah di Sanggau. Memang jarang beliau itu terlihat di Sekadau ini karena memang beliau lebih banyak berkiprah di Sanggau. Ya, tapi pada intinya Nasdem mendapat kursi. Ya. Tapi wakil dari kita ke Kabupaten Sekadau ini belum yang ada. Yang dari Nasdemnya tidak ada. DPRD provinsi. Ya. Ya, mudah-mudahan lah nanti Bang Uus bisa. Amin. Ya. Amin, kita aminkan para pemirsa di 2024 nantinya. Ya, konten kita ini channel BG Felix TV ini bukan dalam arti kata kita beraudiensi pada hari ini, bukan kita langsung mempromosikan beliau, bukan. Artinya siapapun yang ingin berniat ingin kami wawancara, kita berdialog seperti ini, nanti silakan hubungi saya akan hadir di tempat Anda ya. Jadi udah positif ya kalau Bang Uus, mudah-mudahan saja kita berikan apresiasi ya, mudah-mudahan kepada Bang Uus nantinya, mudah-mudahan bisa menjadi wakil rakyat ya di 2024 nantinya. Amin. Jadi Bang Uus, kita kan sama-sama tahu nih bahwa Pak Wakil Bupati kita itu kan Pak Subandrio merupakan kader Nasdem dan juga ketua DPD Nasdem kan. Ya. Bang Uus juga kan merupakan bagian dari tim ses dari tim pemenangan beliau kemarin ya. Bang Uus juga selaku kader daripada Partai Nasdem. Pandangan Bang Uus selama beliau ini menjabat bersama Pak Arum selaku Bupati dan juga Pak Subandrio sebagai Wakil Bupati yang merupakan kader daripada Partai Nasdem juga. Pandangan Bang Uus mengenai program-program beliau apa sudah berjalan sampai pada hari ini? Baik, begini. Jadi ini juga bagian daripada kewajiban kami selaku kader pengusung partai politik yang mengusung, kemudian selaku tim, boleh katakan menjadi tim utama beliau. Kalau diistilahkan di secara nasional itu kita berada di ring satu ya. Program utama beliau itu adalah IP3K. Kita tahu IP3K itu adalah infrastruktur, kemudian pertanian, perkebunan, perikanan, ya. Jadi memang 4 elemen pokok itu yang menjadi fokus pembangunan beliau selama beliau berdua menjabat. Bukan berarti mengenyampingkan pembangunan di sektor lainnya, tapi menekankan di P3K itu pertama infrastruktur. Kita tahu bahwa, nah itu tadi ketika di awal kita tadi berbicara bahwa Sekadau ini baru berumur kurang lebih 18 tahun. Nah, dengan 18 tahun itu tidak semua wilayah Kabupaten Sekadau ini dapat terbangun oleh bupati atau pimpinan kita yang lalu-lalu. Tidak mampu dalam satu periode
beliau membangun di daerah ini, di daerah lain masih belum. Karena keterbatasan APBD kita ya, keterbatasan anggaran dan segala macam, sehingga itu. Nah, makanya ketika Pak Aron dan Pak Subandrio menjadi Bupati dan Wakil Bupati Skadau, maka fokus beliau tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Kenapa harus dibangun infrastruktur? Dengan infrastruktur yang baik, yang lancar, maka otomatis arus ekonomi dengan sendirinya akan lebih baik. Itu yang menjadi penunjangnya, dari infrastrukturnya. Nah, kemudian kenapa harus pertanian dulu? Pertanian karena melihat bahwa masyarakat kita terutama di pedalaman Kalimantan ini memang mayoritas adalah petani kan? Baik mereka petani perkebunan sawit maupun mereka bertani di jenis tanaman hortikultura. Kemudian perkebunan jelas Skadau ini hampir 70-80% wilayah Skadau ini sudah dikonversikan menjadi lahan sawit. Namun tidak menutup kemungkinan untuk para petani-petani lain seperti petani karet dan segala macam tetap akan disentuh oleh beliau juga. Betul. Jadi begini, kalau kita melihat bahwa perkembangan sekarang ini petani kebun itu sudah bisa boleh katakan mandiri. Artinya perusahaan-perusahaan sawit itu kan melakukan kemitraan dengan kelompok-kelompok KUD petani. Ya, mereka melakukan itu. Sehingga kalau kita berbicara tentang sawit itu sepertinya kalau kita mengajari masyarakat bertani sawit itu justru kita ini yang kalah pengalaman kan gitu. Justru mereka udah jauh lebih berpengalaman dan lebih pintar, lebih profesional kan. Nah, yang perlu dibantu oleh pemerintah daerah itu adalah sektor ataupun komoditas lain seperti tadi disebutkan karet. Kan kemudian kita juga sebenarnya Kabupaten Skadau ini sangat berpotensi itu kakao juga atau coklat ya. Nah, kemudian yang sudah sangat maju kita di Kabupaten Skadau boleh katakan kita sudah ekspor itu adalah cabai ya. Petani cabai kita sangat luar biasa, cabai dengan semangka. Buah semangka. Nah, semangka itu juga menjadi fokus bagi beliau berdua itu dalam memberikan stimulus ataupun memberikan bantuan. Nah, bantuan berupa bibit. Nah, yang harus kita sadari sebagai masyarakat bahwa ketika pemerintah membantu bibit tadi, misalnya bantu bibit karet, ya betul-betul kita tanam karet. Kan jangan sampai begitu melihat harga sawit naik, pohon karetnya ditebang. Kan seperti itu. Nah, begitu misalnya suatu saat harga sawit rendah, baru sawitnya dibakar, tanam lagi karet, kan akhirnya tidak akan ada jadinya. Jadi kita kembali lagi tadinya mengenai Bang Kos tadinya kan merantau ke Jakarta sehingga mengundurkan diri menjadi kadis 2 kali, namun gagal semua Bang Kos ya. Namun tidak putus asa, terus berkecimpung di ranah politik. Hingga akhirnya seperti Bang Os disampaikan, insya Allah jika diberikan kesehatan Bang Os akan tampil di 2024 nanti. Jadi mungkin ada lagi yang bisa Bang Os sampaikan kepada para pemirsa. Kita lagi bertemu, suatu kehormatan nih Bang Os bisa kami hadirkan di channel BG Paris TV. Dan juga kami mengucapkan ini terima kasih kepada Pak Arif yang telah mensponsori HMS atau minum HMS. Terima kasih. Apa ya? Kalau kita berbicara di dunia politik itu, ya artinya saya juga akan mencalonkan diri di tahun 2024. Tapi saya mencoba begini, saya mencoba memperbaiki pola pandang masyarakat. Artinya yang ketika kita sebut tadi itu money politiknya yang kita coba perbaiki. Yang namanya kos politik sudah pasti, tapi money politiknya yang akan coba kita perbaiki. Artinya saya minta begini, masyarakat ketika memilih calon figur
pilihlah yang memang mereka itu layak untuk jadi wakil, bukan hanya wakil mereka semata, tapi wakil masyarakat Kabupaten Sukadawati, wakil rakyat kita. Nah, artinya punya kemampuan, pertama punya kemampuan intelektualnya. Artinya ketika nanti jadi anggota legislatif itu dia paham, oh saya jadi anggota legislatif nih, paham ini loh tugas pokok saya, ini loh yang harus saya lakukan. Nah, sehingga ketika kita sebagai masyarakat itu menitipkan amanah kepada yang bersangkutan, itu betul-betul terlaksana dengan baik. Nah, itu tidak tapi ketika kita itu hanya berorientasi uang semata, maka begini saya membuat ilustrasi. Ketika kita memilih seseorang, tapi karena kita ini dibayar, maka kita tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut yang bersangkutan ketika beliau itu, yang bersangkutan itu jadi anggota legislatif. Maka tidak pada posisi yang benar lagi kita nuntut nih, wah dia tidak amanah, dulu pernah janji begini begitu. Wajar dia tidak perlu janjinya karena sudah dibayar. Nah, itu yang harus kita sadari juga. Nah, kalau saya melihat bahwa bukan saya membela rekan-rekan kita yang sudah memilih legislatif ataupun membela orang-orang politik, gitu kan. Masyarakat sendiri juga yang keliru atau salah. Coba misalnya, ketika ada orang menawarkan uang untuk membeli suara kita, kita coba berpikir dalam arti kata begini. Kita diberikan uang dengan nominal mohon maaf ya, misal saya ambil angka 100.000, maka 100.000 yang kita terima itu untuk membayar apa yang diperoleh anggota legislatif selama masa jabatannya, kurang lebih 5 tahun. Seperti itu. 5 tahun kita dibayar 100.000 saja. Jadi kalau dihitung berapa sehari gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu jadi suatu hal yang wajar ketika di satu sisi ada anggota legislatif itu yang dianggap oleh masyarakat itu mengecewakan. Misalnya tadi, wah dulu gampang lagi waktu kampanye begini begitu apa segala macam, minta dukungan kami, begitu udah jadi lupa semuanya. Wajar. Ketika kalau dulu kalau ada yang ngasih duit saya ambil duit. Nah, kayak gitu akhirnya akan balik seperti itu. Tapi sebenarnya tadi kalau di awalnya didasari bahwa kita itu memilih itu tidak karena uang, nah, tentunya kita punya hak. Kita punya hak nih datang ke anggota legislatif atau yang jadi dewannya, yang jadi yang kita pilih. Pak, kami nuntut bapak nih. Dulu kami membantu bapak minta bantu kami. Bapak minta bantu kami dengan tulus ikhlas bantu bapak. Janji bapak dulu kalau bapak jadi bapak akan bangun tempat kami. Seperti itu. Kita punya hak untuk menagih janji. Tapi kalau kita udah dibayar duluan, maka dengan tenangnya yang bersangkutan akan bilang bahwa loh kenapa nuntut saya, kan dulu saya udah bayar suara Anda sekian. Kira-kira seperti itu. Berarti mengenai mari politik itulah bisa apa bisa dihilangkan itu menurut pandangan Bang Oos selaku politisi. Mungkin Bang Oos nantilah di 2024 nanti coba mempraktikkan hal-hal tersebut. Insya Allah saya akan praktekkan hal seperti itu. Dan jujur, tapi tidak berarti itu menjadi sumber kekalahan saya waktu mencalonkan kepala desa. Jujur 2 kali saya mencalonkan kepala desa dan 1 kali saya caleg di 2009 itu. Saya melihat kegagalan saya itu bukan karena saya tidak bermain politik uang, bukan karena politik uang, tapi lebih kepada kita sebagai manusia atau hamba yang beriman, tentunya kita pahami dan yakini bahwa itu belum rezeki kita,
menentukan takdir kita di situ kan seperti itu. Nah, secara teknisnya saya melihat bahwa pada waktu itu lebih banyak yang menyukai politik uang ketimbang yang tidak menyukai politik uang. Kan itu yang saya tahu. Yang keduanya lagi itu memang di 2000, anggaplah di tahun 2007 saya nyalon kepala desa, kemudian 2009 saya caleg, itu memang figur saya belum begitu dikenal luas. Masyarakat belum tahu seperti apa latar belakang saya dan segala macam. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin ada lagi yang bisa mau sampaikan? Sebenarnya banyak ini, tapi tergantung apa yang keterbatasan waktu ini. Nah, mungkin kita tutup sampai sini dulu ya Pak Bos ya. Nanti dalam kesempatan mungkin kita bisa undang lagi di podcast kita, mungkin nantinya langsung kita hadirkan di studio kita di BG Pales TV ya. Oke pemirsa, terima kasih kepada Bang Oos dan juga kepada para netizen juga, para pemirsa yang telah hadir untuk menyaksikan BG Pales TV. Saya sampaikan kepada Anda, jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa Anda selalu melihat konten-konten yang kami sajikan, dan jangan lupa subscribe ya. Tentunya jangan lupa komen juga di bawah. Anda nantinya bisa berkesempatan untuk komen, memberikan komentar-komentar Anda, siapa-siapa sih yang akan bisa kami undang nantinya di podcast berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.